Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauh Nuri Alfa. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Pengaruh Dunia Islam Terhadap Aborsi. Ya, seperti yang kita ketahui, aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar. Tindakan ini dapat dilakukan secara medis maupun tidak medis. Dalam konteks medis, aborsi dilakukan dengan prosedur yang telah direncanakan dan dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Namun dalam konteks umum, aborsi seringkali dianggap sebagai tindakan pengakhiran kehidupan janin yang masih ada di dalam kandungan ibu. Adapun hukum umum dalam Islam, aborsi dilarang kecuali dalam keadaan darurat. Umumnya, aborsi dianggap haram dalam Islam. Diperbolehkan dalam situasi tertentu jika nyawa ibu terancam. Aborsi setelah janin mencapai usia tertentu, misalnya 120 hari lebih, dilarang kecuali jika ada alasan medis yang kuat. Yang kedua yaitu keadaan yang membolehkan aborsi. Yang pertama itu adalah nyawa ibu yang terancam. Jika melahirkan membahayakan jiwa ibu, aborsi bisa diperbolehkan untuk menyelamatkan ibu. Selanjutnya itu kecacatan janin. Jika janin dipastikan akan lahir dengan cacat berat atau kondisi yang membuatnya tidak bisa hidup, beberapa ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia tertentu. Yang ketiga itu kehamilan akibat pemerkosaan. Beberapa pandangan Islam memperbolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan, terutama jika kehamilan sangat traumatis bagi korban. Hukum aborsi berdasarkan usia kehamilan, yaitu ada 3. Yang pertama, usia kehamilan 1 hari sampai 40 hari. Beberapa pandangan lebih fleksibel di tahap awal kehamilan, namun tetap mengutamakan perlindungan kehidupan. Yang kedua yaitu usia kehamilan 40 hari sampai 120 hari. Pada tahap ini, janin mulai berkembang lebih lanjut dan aborsi lebih dilarang kecuali dalam kondisi darurat. Yang ketiga yaitu usia kehamilan 120 hari ke atas dianggap sangat dilarang atau haram dalam Islam, karena pada usia ini diyakini bahwa janin telah memiliki ruh atau jiwa. Pandangan mazhab Islam. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lebih ketat dan melarang aborsi kecuali dalam kasus yang mengancam nyawa ibu. Sedangkan di mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih fleksibel dalam beberapa kasus, khususnya terkait dengan kondisi medis ibu. Yang selanjutnya itu mazhab Hambali, mengharamkan aborsi setelah 40 hari kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Pandangan ulama dan fatwa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI secara umum mengharamkan aborsi kecuali untuk menyelamatkan ibu yang nyawanya terancam. Yang selanjutnya itu fatwa internasional. Beberapa lembaga atau internasional mengeluarkan fatwa yang mirip dengan pengecualian untuk keadaan darurat. Moral dan etika. Yang pertama itu untuk melindungi kehidupan. Islam menekankan pentingnya melindungi kehidupan bagi kehidupan ibu maupun janin. Selanjutnya itu pertimbangan niat di balik aborsi harus diperhatikan, apakah demi kepentingan hidup ibu atau alasan lain yang tidak sah dalam Islam. Jadi kesimpulannya yaitu aborsi umumnya dilarang. Islam melarang aborsi kecuali dalam keadaan darurat atau ketika nyawa ibu terancam. Yang selanjutnya itu pertimbangan kondisi kesehatan dan kehamilan. Setiap kasus perlu dilihat secara hati-hati, mempertimbangkan kesehatan ibu, kondisi janin, dan usia kehamilan. Yang selanjutnya itu pentingnya perlindungan kehidupan. Islam menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan manusia, baik ibu maupun janin. Baik, mungkin itu saja presentasi mind map yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.